Bapak Ibu, ada 3 informasi penting kita sampaikan pada hari ini terkait dengan apa benar gaji pensiun akan dirapel di Agustus 2025 dan bagaimana penjelasan dari Taspen. Dan Sri Mulyani ungkap dana pensiun 976 triliun rupiah. Dan ada satu informasi lagi, Bapak Ibu harus segera melakukan klaim terkait dengan hak Bapak Ibu sekalian. Mari kita simak informasi selengkapnya. Ada beberapa poin yang kita bahas pada hari ini, yaitu terkait dengan rapel gaji pensiun di bulan Agustus 2025, bagaimana penjelasan dari Taspen. Kemudian, dana pensiun yang tembus 976 triliun. Dan yang ketiga, pensiunan segera klaim. Hal berikut ini. Bapak Ibu, terkait dengan rapel gaji di bulan Agustus 2025, bagaimana informasi selengkapnya terkait dengan rapelan gaji ini? Belakangan ini beredar luas kabar yang cukup menggembirakan bagi pensiunan, terutama mengenai pencairan rapelan gaji pensiunan PNS, TNI, Polri, yang kabarnya akan mulai dicairkan di bulan Agustus 2025 ya. Secara alami, informasi ini tentu menimbulkan antusias yang tinggi di kalangan para penerima gaji dan pensiunan PNS, ASN aktif, TNI, dan Polri. Namun, di tengah euforia ini sangatlah penting untuk kita bersikap berhati-hati dan memverifikasi kebenaran informasi dari sumber-sumber yang kredibel dan terpercaya, khususnya mengenai kabar soal pensiunan PNS, gaji ANS aktif, termasuk TNI dan Polri. Untuk membantu Anda mendapatkan gambaran yang jelas, berikut adalah fakta-fakta terkait dengan rapelan gaji ASN, pensiunan PNS, TNI, dan Polri tahun 2025. PT Taspen Persero sebagai pengelola dana pensiun telah memberikan klarifikasi resmi terkait dengan isu kenaikan atau rapelan gaji pensiun di bulan Juli 2025. Taspen menegaskan tidak ada kenaikan maupun rapelan gaji pensiun yang diberikan pada Juli 2025. Pencairan dana pensiun dilakukan tepat waktu dan tanpa perubahan tunjangan. Besaran gaji pensiun PNS di tahun 2025 masih mengacu pada golongan terakhir saat menjabat dan sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2024. Yang mana dengan PP nomor 8 tahun 2024 itu, Bapak Ibu telah mengalami kenaikan gaji 12% semenjak Januari 2024 dan masih berlaku hingga saat ini. Nah, terkait dengan isu rapel gaji besar untuk ASN aktif, TNI dan Polri di tahun 2025, perlu diketahui bahwa belum ada pengumuman resmi mengenai hal tersebut. Pemerintah masih menggunakan PP nomor 5 tahun 2024 untuk pemberian gaji ASN aktif, anggota TNI, dan Polri. Penting untuk selalu memverifikasi kabar rapelan gaji ASN, pensiunan PNS, TNI, dan Polri tahun 2025 dengan cermat. Menurut keterangan resmi dari PT Taspen, tidak ada rapelan gaji pensiunan PNS yang akan dicairkan. Begitu juga dengan ASN aktif, anggota TNI, dan Polri. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya, selalu rujuk pada pengumuman resmi dari instansi terkait dan kanal berita yang dapat dipercaya. Itulah terkait dengan rapelan gaji Agustus 2025 yang ternyata adalah tidak benar. Tidak benar adanya rapelan gaji Agustus hingga saat ini karena belum ada informasi dan regulasi resmi dari pemerintah. Kemudian kita masuk di informasi selanjutnya terkait dengan dana pensiun PNS yang tembus 976 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti dana pensiun PNS yang mana saat ini mencapai 976 triliun dan seluruhnya dipikul oleh pemerintah pusat. Angka temuan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan mencakup 26,8% dari total rencana awal belanja negara tahun ini yang senilai 3.621,3 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa beban tersebut merupakan kewajiban jangka panjang, bukan kebutuhan tahun ini saja, dan patut menjadi perhatian. Bendahara negara berharap tanggungan tersebut dapat dipikul bersama dengan daerah. Mengenai temuan BPK 976 triliun yang sebagai kewajiban jangka panjang, ini juga menjadi perhatian kita karena memang APBD selama ini tidak menanggung sama sekali, ujarnya di hadapan DPR atau DPD Rabu 9 Juli 2025. Kedepannya, apabila anggaran pendapatan dan belanja daerah akan ikut menanggung beban berat tersebut, perlu dibahas lebih lanjut karena menjadi salah satu tantangan fiskal daerah dan pusat. Ya. Adapun hingga semester 1 2025, pemerintah telah menyalurkan penghargaan pemerintah untuk 3,6 juta pensiunan ASN, TNI, Polri dengan realisasi mencapai 106,4 triliun. Dengan dana reguler senilai 83,1 triliun serta pemberian THR dan pensiun 13 mencapai 23,3 triliun. Melihat secara tren, belanja pegawai termasuk untuk pensiun terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun ini, anggaran belanja pegawai KL dialokasikan senilai 163,3 triliun, meningkat dari tahun lalu senilai 154,8 triliun. Nah, menurut data Badan Kepegawaian Negara atau BKN per semester 2 2024, terdapat 4.734.041 PNS dan P3K. Terdiri dari 3.707.714 atau 78% di instansi daerah dan 1.026.327 atau 22% instansi pusat. Sebelumnya pada awal rapat kerja DPD bersama Kementerian Keuangan, Ketua Komite 4 DPD Ahmad Nawardi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengantisipasi potensi daerah menanggung beban tersebut. Sesuai dengan tugas konstitusional DPD, maka perlu diberikan gambaran terkait. Pemda telah mengantisipasi dan merencanakan pendanaan untuk kewajiban pensiun ini, tuturnya. Nawardi menuturkan bahwa kewajiban pensiun adalah beban yang akan jatuh tempo di masa depan dan perlu dikelola dengan baik. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi bom waktu yang meledak dan membebani APBD secara signifikan, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik dan pembangunan di daerah, jelasnya. Nah, itu ya terkait dengan dana pensiun 976 triliun. Nah, di sini tidak ada pembahasan terkait dengan bagaimana skema pensiun nanti ke depannya. Apakah tetap seperti ini atau nanti ada perubahan? Ini belum ada pembahasan di sini. Cuma Menteri Keuangan mengungkap bahwa dana pensiun itu fantastis jumlahnya 976 triliun yang nantinya harus juga ditanggung oleh pemerintah daerah. Kita masuk di informasi selanjutnya terkait dengan Bapak Ibu. Nah, ini ada informasi dari Taspen, Bapak Ibu, apabila ingin melakukan klaim, nah, apakah klaim nanti uang duka wafat, klaim hari tabungan hari tua, asuransi, asuransi kematian, dan sebagainya, ini silakan lewat tos.taspen.co.id. Dan berapa lama waktu pencairannya? Nah, di sini ada yang bertanya, berapa hari diproses min? Saya sudah ngajuin dari tanggal 5 Juli katanya. Sekarang sudah tanggal 11 ya. Jadi kata Taspen untuk proses pembayaran akan segera dilakukan selama berkas pengajuan sudah dinyatakan lengkap. Jadi intinya tunggu saja berarti ya. Nah ini tanggal 5 sekarang udah tanggal 11 artinya sudah 5 hari. 6 hari ya dari sekarang. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan klaim, uang duka wafat, tabungan hari tua bisa di tos.taspen.co.id. Lebih praktis lewat tos aja katanya. Nah, itulah informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.